Kebijakan Prabowo, Indonesia di bawah dia mengambil satu kubu di BOP dengan Israel. Kecaman dan kutukan tersebut dibalas Israel dengan senyuman. Presiden Prabowo marah kalau MBG dikritik, kalau TNI dikek sama Israel, beliau nggak marah. Kalian tahu nggak betapa takutnya pemerintahan Indonesia terhadap Israel dan Amerika? Lihat aja nih. Israel kau jamin keamanannya, prajurit sendiri jadi korban. Malaysia loh ternyata. Tadi gua kira Indonesia nih di beritanya. Ini Personel Batalion Malaysia di Lebanon Selatan telah diperintahkan untuk menangguhkan seluruh pergerakan operasional. Yang bersuara tentang kematian 3 TNI kita bukan presiden kita, geng, melainkan negara Malaysia. Mengecam keras, geng. Indonesia berkuar-kuar di media sosial, tentara kita paling hebat, tentara kita paling kuat di Asia Tenggara. Namun saat Israel menyerang bombardir tentara kita, presiden kita diam-diam saja, geng. Malu kita, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video negara Indonesia dan ketentaraan ataupun kemiliteran Indonesia disebut negara pengecut, geng, ataupun tentara pengecut. Kenapa demikian? Iya, geng, BOP itu sudah menewaskan 3 tentara Indonesia, geng. Namun apakah dari Presiden Prabowo ada kecaman? Tidak ada, geng. Israel suruh dilindungi, sedangkan tentara Indonesia sendiri tidak bisa dilindungi, geng. Negara macam apa ini, geng? Negara macam apa ini? Kayak gitu. Ikinya sangat kecewa dan rasa sedih, geng. Berbelasungkawa kepada para TNI Indonesia yang telah gugur, yang dibombardir oleh para tentara Zionis Israel, geng. Namun presiden kita cuma mengucapkan belasungkawanya di media sosial, hanya di story saja, geng. Pemimpin macam apa ini, geng? Pemimpin macam apa ini? Mengirimkan 8.000 tentara untuk perdamaian, namun tentaranya kena bom, malah pemerintahannya diam saja, geng. Sungguh takut sekali kepada Israel, geng. Memalukan sekali ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kata Prabowo, kedamaian akan terwujud jika kita menjamin keamanan Israel. Kedamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Sekarang malah tentara perdamaian Indonesia yang dibunuh oleh Israel. Apa Indonesia gabung BOP bersama Israel jika tentara Indonesia malah dibunuh oleh Israel? Saatnya kita mengambil sikap yang tegas. Kita adalah negara besar, kita adalah negara kuat. Saatnya kita kumpulkan kekuatan seluruh pasukan untuk mengusir Israel dari muka bumi ini. Seperti di masa lalu kita berhasil mengusir penjajah dari negeri kita. Kita tunggu apa yang dilakukan oleh Prabowo atas kasus ini. Prajurit Indonesia meninggal diserang Israel. Ini bukan gosip, ini kenyataan. Kenapa ini terjadi? Karena kebijakan Prabowo, Indonesia di bawah dia mengambil satu kubu di BOP dengan Israel. Mengambil pihak yang salah di tengah konflik yang bukan urusan kita. Kebijakan luar negeri yang picik, sombong, dan nekat ini seperti sengaja membawa Indonesia ke jurang bunuh diri. Ini bukan kecelakaan, ini akibat kebijakan bunuh diri. Darah pahlawan kita mengalir sia-sia demi pencitraan satu orang. Jangan biarin kebijakan ini terus bawa Indonesia mati konyol. Cabut kegilaan ini, atau besok giliran anak kita yang pulang dalam peti. Tolol namanya, goblok, gua tunggu. Dampak namanya lu manusia lu. Otak kagak pakai. Gara-gara kedekatannya Prabowo tuh dengan Donald Bebek, negara kita mayoritas muslim terbesar di dunia. Bukan belain saudara sendiri, malah bela kalian jadi pengkhianat, jadi penjilat. Ngomong-ngomong, negara lu udah damai belum? Rakyat lu udah damai belum? Udah makmur belum? Rakyat dalam kemiskinan lu bantu negara kaya. Tolol namanya, goblok, gua tunggu. Dampak namanya lu manusia lu.
Otaknya dipakai. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga malu sama negara jiran. diperhatikan dan Beneran. dijamin keamanannya. 3 prajurit TNI gugur di Lebanon. MPR mengutuk keras tindakan Israel. Apa komentar dari Pak Prabowo ya? Kan Pak Prabowo mau mengakui keamanan dan keselamatan Israel, tapi las-lasnya prajuritnya yang menjadi korban. Nggak ada gunanya cuma mengecam dan kutukan tanpa ada serangan balasan. Paling kecaman dan kutukan tersebut dibalas Israel dengan senyuman. Katanya negara lain takut dan segan dengan tentara kita, yang konon katanya tentara kita itu sangat ditakuti oleh negara luar. Ini sudah jelas penghinaan untuk Garuda. Seharusnya ambil tindakan tegas. Jangan korbankan prajuritmu, wahai Kakanda. Belum tentu suatu saat nanti itu bisa terjadi pada dirimu. Mau berapa lagi harus mati sia-sia diserang Israel? Kenapa diam? Apa karena sudah terikat melindungi Israel? Entahlah. TNI yang cerdas balas kematian. Kita punya senjata. Buat apa tiap hari dipikul, dibebani popor, senapan, kalau cuma buat pajangan? Nunggu kita didor sama Zionis. Zionis itu nggak bisa diajak damai. Senjatalah yang harus bicara. Mending lupakan saja soal perdamaian. PBB aja nggak bisa berbuat apa-apa. Tarik semua pasukan Bapak. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Lagian tidak ada untungnya juga buat kita. Presiden Prabowo marah kalau MBG dikritik. Kalau TNI dikek sama Israel, beliau nggak marah. Habis mau gimana ya? Ya kan MBG proyek. Lagi pula mana berani Prabowo marah? Ya kan dia gabung sama Israel di BOP. Iya juga. Ya mana berani marah? Paling yang marah rakyatnya doang. Marah, tapi ke Prabowo mah nggak marah. Kalian pasti akan menunggu kan kalimat-kalimat tegasnya Prabowo. Saya tidak terima anggota saya, rakyat saya, ketika menjaga perdamaian. Wah, pengen begitu kan? Enggak. Prabowo tuh tegas tuh ketika MBG dikritik. Siapa yang tidak suka dengan MBG? Jujur Ikinya sangat kecewa, geng, dengan omong-omongnya besar Presiden Indonesia, namun tak sebesar kepada Israel. Dia sudah menghabiskan 3 prajurit TNI Indonesia. Malu kita, geng, kepada negara jiran Malaysia, kepada Singapura, kepada Thailand, kepada negara jiran-jiran lainnya, yang bahwasannya kita negara paling hebat, tentara kita paling ditakuti dunia. Namun tentara kita dibantai 3 orang. Tak ada balasan dari kementerian, dari apalah, dari presiden kita saja. Kiut, geng, dengan Israel. Malu rasanya. Sangat malu. Geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini presiden kita belum menganukan tarik pasukannya, geng. Malah dari Malaysia, geng, pasukannya yang di perbatasan itu ditarik mundur, geng. Kalah kita. Kalian tahu nggak betapa takutnya pemerintahan Indonesia terhadap Israel dan Amerika? Lihat aja nih kayak gini nih kasusnya nih. 3 prajurit TNI meninggal dalam misi perdamaian. Menteri Luar Negeri desak DKPBB rapat darurat bahas serangan di Lebanon. Ketika 3 prajurit meninggal di Lebanon sana, Prabowo cuma post story ucapan berbela-sungkawa. Tidak ada mengutuk terhadap tindakan Israel. Sementara itu pernyataan dari Menteri Luar Negeri, aku lihat postingannya diedit yang asalnya ada kata-kata killing diubah menjadi death. Itu artinya adalah dibunuh dan kematian. Katanya nih awalnya itu kata-katanya itu 3 prajurit yang dibunuh oleh Israel. Lalu
diubah kata-katanya menjadi kematian prajurit, menuntut untuk disidak, padahal investigasi dari PBB, dari media Al Jazeera itu proyektil pelurunya itu emang milik punya Israel. Udah Israel pelakunya. Katanya sih macan Asia, kok penakut? Katanya latar belakang militer pemberani Prabowo, nyatanya penakut. Kayak gini dipilih kalian mencak-mencak antek-antek asing, apa sok-sok berani, pengecut. Jujur, gue penasaran. Setelah gugurnya 3 prajurit TNI karena serangan Zionis Israel, apakah Pak Prabowo tetap ingin menjamin keamanan Israel dan tetap ingin join circle-nya Sitram alias Board of Peace? Menurut kalian gimana, guys? Israel kau jamin keamanannya, prajurit sendiri jadi korban. Perdamaian hanya bisa datang kalau kita menjamin keamanan Israel. Israel kau jamin keamanannya, prajurit sendiri jadi korban. Total 3 prajurit Indonesia gugur dalam misi perdamaian. Mereka tuh netral loh, membawa misi perdamaian. Tapi lihat sekarang, negara yang harus dijamin keamanannya biar perdamaian bisa terwujud, justru malah membunuh pasukan perdamaian yang sebenarnya. Katanya kita punya posisi wakil komandan di misi perdamaian. Katanya kita punya pengaruh. Mana? Kalau markas sendiri aja bisa diserang, itu jabatan buat apa? Pajangan. Hei, tentaramu terbunuh oleh entitas yang kau dukung dan kau bangga-banggakan. Israel menyerang markas Indonesia tujuannya apa? Ini bukan salah sasaran, ini bukan kecelakaan kecil. Hei, ini tentaramu, ini darah bangsamu. Mereka berangkat membawa nama baik negara, tapi mereka pulang menjadi korban dari konflik yang bukan milik mereka. Lalu, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Mana Board of Peace yang kau bangga-banggakan? Masih mau stay di BOP? Masih mau dukung Amerika dan Israel? Sadar, Pak, sadar! Anjir, Malaysia loh ternyata. Tadi gue kira Indonesia nih di beritanya. Ini kan kayak ada 2 keluarga ya, keluarga 1 dan keluarga 2 yang anak-anaknya sama-sama main di pinggir jalan. Keluarga 1 salah satu anaknya udah meninggal ketabrak mobil. Anaknya yang lain nggak disuruh pulang. Tapi keluarga 2 lah yang nyuruh anak-anaknya pulang buat nggak main lagi di sana. Apa yang ada di pikiran keluarga 1? Aneh banget. Personel Batalion Malaysia di Lebanon Selatan telah diperintahkan untuk menangguhkan seluruh pergerakan operasional. Langkah ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan sesuai dengan arahan dari pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL menyusul gugurnya 3 prajurit Indonesia. Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohammed Khalid Nurdin menyampaikan hal tersebut pada Selasa 31 Maret. Ia menambahkan keamanan juga telah ditingkatkan untuk seluruh kontingen di wilayah misi menyusul situasi terkini di Lebanon Selatan. Menurutnya, seluruh personel Malaysia telah dipastikan selamat dan keamanan mereka tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Khalid menuturkan kementerian sedang memantau dengan cermat perkembangan setelah 2 insiden terpisah yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Insiden tersebut melibatkan ledakan proyektil di dekat Ahdid Al-Khuyasar dan ledakan alat peledak improvisasi yang melibatkan kontingen Indonesia. Malaysia menegaskan bahwa setiap serangan terhadap pasukan perdamaian adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kementerian tersebut juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban dan mendoakan agar para korban luka segera pulih. Sementara itu, Indonesia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB seusai 3 pasukan penjaga perdamaiannya gugur di Lebanon. Adapun ketiga korban yakni Praga Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Yang bersuara tentang kematian 3 TNI kita bukan presiden kita, geng, melainkan negara Malaysia. Mengecam keras, geng. Indonesia berkuar-kuar di media sosial, tentara kita paling hebat, tentara kita paling kuat di Asia Tenggara. Namun saat Israel menyerang bombardir tentara kita, presiden kita diam-diam saja, geng. Malu kita, geng. Malu. Kayak gitu ya, gengnya. Ikinya turut bersimpati kepada tentara-tentara kita yang telah gugur, yang telah dihabisi ataupun dikena nuklir oleh Zionis Israel. Dan ikinya semoga keluarga diberi ketabahan dan juga diberi kekuatan. Tentunya mereka sangat sedih tentang hal ini. Kenapa sampai sekarang, sampai detik ini, kan ini sudah 2 hari atau berapa hari ya, semalam ya, geng ya. Ya sudah 2 hari kayak gitu ya, geng. Namun Prabowo masih belum menarik para prajurit-prajurit Indonesia.
Mau berapa korban lagi, Pak? Mau berapa tumpah darah lagi, Pak? Mau berapa keluarga lagi yang menangisi para keluarga saudara-saudara mereka yang berada di sana, Pak? Fikir. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.